Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Inda qaulihi ta'ala suratul Qital, utawi iki iku surat Al-Qital, madaniyatun iku madaniyah, illa wa ka'ayyim min qaryatin, kecuali ayat wa ka'ayyim min qaryatin al-ayah, au makiyatun utawa makiyah, jadi mamang. Wahia utawi surat Al-Qital samanun iku 8, autisun utawa 9, wa thalathuna lan 30 apane ayatan ayate. Ada yang bilang 38, ada yang bilang 39. Berarti ada salah satu dari ayat-ayatnya dianggap 2. Ada yang menganggap 1 ayat, ada yang menganggap 2 ayat, sehingga ayatnya menjadi berbeda. Ada yang mengatakan 38, ada yang mengatakan 39, karena perbedaan masalah ayat tersebut. Wahia zamanun wa salazuna ayah wa arba'u ruku'atin. Utawi surat Al-Qital iku zamanun wa salazuna 38 apane ayatan ayate, wa arba'u ruku'atin lan 4 pira-pira ruku'at. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru, utawi bismillah kelawan nebut asma Allah Ar-Rahmani kang paring agung-agunge kawelasan, Ar-Rahimi kang paring lembut-lembute kawelasan. Alladzina utawi wong akeh kang kafaru kafir kufur ingkar sapa alladzina min ahli Makkah, saking penduduk Makkah, wasaddu lan nyegah sapa alladzina ghairahum ing saliyane ahli Makkah an sabilillah, saking dalane Gusti Allah, tegese ayil imani, tegese iman. Iku adalla ahbato, menghancurkan sapa alladzina a'malahum, sapa Allah al-adalla iku menghancurkan, menghapus, ahbata tegese menghapus sapa Allah a'malahum ing pira-pira amale alladzina. Orang-orang kafir, orang-orang yang menghambat orang lain untuk beriman, maka mereka adalah orang-orang yang dihapus amal-amal mereka. Jadi mereka berbuat baik, mereka berbuat sosial, semuanya tidak ada gunanya karena kafir. Di antaranya kaid amit to'ami koyo o aweh
makanane makanan, wasilatil arhami lan silatul arham. Fala yarawna mongko ora ningali sapa wong akeh laha maring amal fil akhirati dalam akhirat sawaban ing ganjaran. Mereka tidak akan bisa melihat itu sebagai pahala di akhirat. Wa yujzauna lan den bales sapa wong akeh biha kelawan amal fid dunya ing dalam dunya min fadlihi saking anugrahi Allah taala kang maha luhur Allah. Mereka orang-orang kafir kalau berbuat baik maka akan diberi balasan di dunia oleh Allah. Tapi kalau orang mukmin 2 kali. Di dunia dibalas, di akhirat juga diberi pahala. Orang kafir diberi balasan, tapi hanya di dunia, akhirat tidak. Sehingga ada cerita, ada orang kafir jual material. Kalau yang beli itu kiai, dipotong harganya. Si kiai tadi heran, tanya, kenapa kamu kok motong harga kalau saya beli? Orang kafir tadi bilang, karena setiap kali saya potong, toko saya tambah laris. Toko saya tambah laris. Jadi orang kafir kalau berbuat baik, dia dibayar, dibalas oleh Allah. Min fadlihi, dari anugerah Gusti Allah. Tapi hanya di dunia. Akhirnya si kiai tadi itu bilang, seumpama Anda ini muslim, dapat 2 kali. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Akhirnya orang itu masuk Islam. Ya wes, kalau gitu saya tak masuk Islam saja, biar dapat 2 kali. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Jadi kalau kita berbuat baik, memberi makan orang, silaturahim, pasti akan dibalas. Dibalasnya bukan hanya di akhirat, di dunia sudah dibalas. Nah, kalau orang-orang kafir hanya dibalas di dunia, itu pun min fadlihi, saking anugrahi Gusti Allah. Bukan karena amal ibadahnya tadi itu, tapi karena Allah memang memberi anugerah. Walladzina utawi akeh kang amanu iman sapa alladzina ay al ansaru tegese sahabat ansor wa ghairuhum lan saliyane ansor termasuk kita-kita ini wa amilu lan ngamal sapa alladzina as-solihati ing amal-amal soleh wa amanu lan iman sapa alladzina bima kelawan barang nuzzila kang den turunaken apa ma'ala Muhammadin ing atase Nabi Muhammad ay al-Qur'ani tegese Quran wa huwa utawi ma iku al-haqqu haq mir rabbihim saking pangerane alladzina maka kaffara mongko ngapura sapa Allah anhum saking alladzina ghafara tegese ngapura sapa Allah lahum maring alladzina sayyiatihim ing pira-pira perbuatan buruknya alladzina wa aslaha lan bagusi sapa Allah balahum ing keadaane alladzina ay halahum tegese keadaane alladzina fala ya'suna mongko ora maksiat sapa alladzina hu ing hal hu ing Allah hu ing Allah. Jadi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah
beramal soleh, beriman dengan Al-Quran, yang mana Al-Quran itu memang sebuah kebenaran dari Tuhan mereka, maka balasan Allah adalah jika orang tersebut meminta maaf akan dimaafkan. Kaffara anhum sayyi'atihim. Tapi kalau tidak beriman, walaupun minta maaf ya tidak dimaafkan. Syaratnya minta maaf itu dimaafkan apabila beriman. Tanpa iman percuma minta maaf. Istighfar berkali-kali tidak akan ada gunanya. Bukan hanya itu, kalau dia mau meminta maaf, maka Allah akan memperbaiki keadaannya. Artinya orang tersebut dijaga, tidak akan maksiat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang jaga. Sebagian dari pemuda ada yang mengeluh kepada guru kita Al-Habib Umar tentang keadaannya yang selalu kembali kepada maksiat. Setelah bertobat, kembali kepada maksiat. Setelah bertobat, kembali kepada maksiat. Bagaimana Habib? Kata Habib Umar, jangan putus asa. Teruslah kamu bertobat. Kemudian sambil memohon, sambil berdoa kepada Allah supaya tidak kembali lagi ke maksiat tersebut. Sampai suatu saat Allah akan melihat apa? Melihat ketulusan, kesungguhan dari doa kita, maka Allah akan mengabulkannya. Sehingga tidak akan kembali lagi ke maksiat tersebut. Jadi jangan putus asa. Walaupun kita kadang-kadang kalah dengan nafsu, balik ini meneh. Wis tobat, balik meneh. Wis tobat, balik meneh. Kata Abu Umar, jangan pernah putus asa. Terus bertobat. Terus berbuat amal yang baik. Beramallah yang baik. Berusahalah menjadi hamba yang baik. Sambil berdoa kepada Allah untuk memohon supaya tidak kembali lagi ke maksiat tersebut. Nanti suatu saat kalau Allah melihat kesungguhan dari permintaan kita, maka Allah akan menjadikan kita ini wa aslaha balahu. Akhirnya Allah wa aslaha balahu. Ada satu orang habaib, saya lupa namanya, juga menjelaskan bahwa Allah itu bukan suka kepada taib. Allah itu suka kepada tawwabin. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tawwab itu artinya orang yang sering taubat. Berarti apa? Ya sering maksiat. Maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat, maksiat tobat. Akhirnya jadi tawwab. Karena Allah sadar manusia itu bukan Allah sadar, bukan. Karena Allah memang maha mengetahui bahwa manusia itu sifatnya mahalul khata' wan nisyan. Sehingga tidak mengatakan taib. Kalau Allah yuhibbu taib, berarti kan cuma sekali tok. Setelah itu sudah tidak mau Allah. Allah tidak senang sudah. Tapi Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Jadi kita jangan putus asa. Jangan putus asa. Lah kalau tawwab aja disenangi, apalagi taib. Yang tawwab aja disenangi, apalagi yang taib. Artinya
Apalagi orang yang jarang berdosa. Yang sering berdosa pun, kalau dia sering meminta maaf, Allah masih senang. Apalagi orang yang tidak sering berdosa. Jangan terus diambil kesimpulan, aku tak sering-sering aja berbuat dosa ben disenengi Gusti Allah. Ya bukan begitu. Kalau yang sering berdosa dan sering bertobat aja Allah senang, apalagi yang tidak sering dosa, pasti lebih dicintai dan akan menjadi aulia, akan menjadi wali, akan menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidak sering berbuat dosa. Akan tetapi bagi yang sering berbuat dosa, ya jangan merasa putus asa, teruslah bertobat. Suatu saat Allah mengetahui kesungguhan daripada kita, Allah akan memberikan wa aslaha balahu. Keadaan kita akan diperbaiki sehingga tidak maksiat lagi. Itu penjelasan dari beliau Habib Umar ketika beliau ditanya oleh para pemuda, bagaimana anak-anak muda itu zaman sekarang ini sering begitu. Jadi sudah niat tobat, kembali lagi. Sudah tobat, kembali lagi. Karena memang luar biasa. Setan, hawa nafsu, lingkungan, teman, itu luar biasa. Dahsyat sekali. Di zaman akhir ini mengarah kepada maksiat. Setan itu tambah akeh. Ya, teman-teman yang baik itu sedikit, teman yang buruk yang banyak. Lingkungan yang baik itu ya jarang, lingkungan yang buruk yang banyak. Pengaruh itu luar biasa. Oleh karena itu, jangan sekali-kali putus asa. Terus berbuat baik, terus bertobat. Karena ingat, Allah senang kepada tawab. Bukan hanya taib, tawab itu senang. Apalagi yang taib. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Sampai akhirnya wa aslaha balahum. Dzalika utawi mengkono-mengkono mazkur. Apa itu mazkur? Ai idlalul a'mali, tegese musee amal, wa takfiri sayyiatilan, ngapurane dosa, bi anna kelawan sedurune, bisa bi anna kelawan sebabe sedurune, alladzina wong akeh kang kafaru kafir sapa alladzina ittaba'u iku ngetutake sapa alladzina al-batila ing batil ai asyaitana tegese syaitan wa annal ladzina lan sedune wong akeh kang amanu iman sapa alladzina ittaba'u iku ngetutake sapa alladzina al-haqqa ing kebenaran ai al-qur'ana tegese Qur'an mir rabbihim saking pangerane wong akeh. Kadzalika kaya mengkono-mengkono mazkur ai misli zalikal bayani mislu zalikal bayani sepadane mengkono-mengkono keterangan ya deribu nerangake Allah sapa Allah linnasi maring menungso amsalahum ing pira-pira contoh-contone wong akeh yubayyinu tegese nerangake sapa Allah ahwalahum ing keadaane wong akeh ai tegese fal kafiru mongko kafir iku yukhbatu den busuk amaluhu apa amale kafir wal mukminu utawi mukmin yuhbaru iku den ngapura zalaluhu apa kesalahane mukmin. Diterangke apa sebabnya kok orang kafir amalnya tidak diterima, orang mukmin dosanya dimaafkan.
Karena orang kafir mengikuti setan, sedangkan orang mukmin mengikuti Al-Qur'an. Itu sebabnya. Sebabnya manut Quran, sehingga kalau dia minta maaf tetap dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah diterangkan oleh Allah kepada manusia. Apa yang diterangkan oleh Allah? Orang kafir dihapus amalnya, orang mukmin dimaafkan kesalahan. Faiza laqitu mongko nalikane ketemu sapa sira kabeh. Alladzina ing wong akeh kang kafaru kafir sapa alladzina. Fa barbar riqabi mongko kelawan memotong pira-pira leher. Masdarun iku masdar, badalun iku badal, minal lafzi sanging lafad, bifi'lihi kelawan fi'li lafad, ai fadribu tegese motongo sapa sira kabeh riqabahum ing gulu-gulune wong akeh, ai uktulu tegese matenono sapa sira kabeh hum ing wong akeh. Nah, ini hanya khusus di waktu perang. Ayat ini tidak berlaku secara umum, tapi berlaku ketika perang. Kalau sudah ketika terjadi peperangan, ini ayat namanya ayat khusus. Ya, ayat itu ada dua, ada ayat khusus, ada ayat umum. Kalau fa'aqimus sholata itu umum. Artinya apa? Semua dalam skala keadaan harus mendirikan sholat. Tapi faqtulu ini beda. Fa'idza laqitum ini tidak terjadi pada umumnya, akan terjadi di waktu perang saja. Kalau terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang kafir, maka kalau kamu ketemu mereka jangan ragu-ragu, bunuh. Ya, jangan ragu-ragu, bunuh mereka. Faqtuluhum fadarbar riqab, maka bunuh mereka. Ini ketika perang. Ojo malah sake wurung gak dipateni, sake wurung gak dipateni, apa? Iya kasih do perang malah. Kalau sudah perang, tidak ada kata-kata kasihan. Faqtuluhum, bunuh mereka. Faiza laqitumul ladzina kafaru ya. Faiza laqitumul ladzina kafaru fadarbar riqabi. Fadarbar riqabi. Wa abbar lan aweh ibarah, memberikan ibarah sapa Allah bidorbir riqabi kelawan motong leher annal ghaliba setuhune kang kaprah fil qatli ing dalem mateni iku ayakuna arab yen to ana apa mateni bidorbir raqabati kelawan motong lehere. Orang membunuh kan tidak harus motong leher. Nusuk dadanya bisa mati. Kenapa kok leher? Ya umumnya itu kalau dipotong lehernya mati. Matinya orang itu kalau terpotong lehernya. Sehingga yang dipakai adalah dorbar riqab, motong leher. Padahal ya tidak. Jangan terus kita kalau perang kita cari lehernya terus. Ya jangan, bisa kena. Mau kena kepalanya, mau kena dadanya, mau kena perutnya, yang penting mati. Ya, yang penting bunuh mereka. Jangan ragu-ragu. Kalau sudah di waktu peperangan. Kalau tidak peperangan jangan ketemu di jalan terus kamu bunuh. Itu Al-Quran. Faiza laqitumul ladzina kafaru itu fadarbar riqab. Wah, aku ketemu nih jalan tak bunuh langsung. Jangan. Tidak boleh. Ini bukan ayat umum. Ini ayat khusus. Hanya di waktu perang. Kalau tidak di waktu perang tidak boleh. Hatta sehingga idza asqantumu aksartum fihim al-qatl asqantumu nalikane berkecamuk opo sapa sira kabeh hum ing akeh aksartum tegese akeh
ngakeh-ngakehno sapa sira kabeh fihim ing dalem wong kafir al-qatla ing pembunuhan fasyuddu mongko ai fa amsiku mongko ngekero sapa sira kabeh anhum sange wong kafir wa asarru lan nangkepo sapa sira kabeh hum ing wong kafir wa syuddu lan nalenono sapa sira kabeh al-wasaqa ing pira-pira tali ma tegese barang yusaku kang den tali bihi kelawan ma al-usra kang den taleni ya bihi kelawan ma al-usra apa pira-pira tawanan perang kalau sehingga ketika sudah berkecamuk perang asqamtumu kalian sudah berhasil membunuh banyak orang artinya menang sehingga kalian kalau sudah menang maka jangan dibunuh lagi maka tangkap saja ojo dipateni nek wis akeh sing wis mati wis kira-kira kamu di atas angin kamu sudah menang mereka tidak berdaya jangan dibunuh tapi tangkap taleni cancang jadikan tawanan hatta idza asqantumuhum fasyuddul wasaqa tangkepi ojo terus puat ini nganter sih bunuh sampai habis enggak ada kalimat itu Al-Quran tidak menyarankan seperti itu Al-Quran menyatakan wa idza asqantumuhum fasyuddul wasaqa kalau kalian sudah di atas angin sudah menang kelihatannya mereka sudah banyak korban kamu tangkap saja jangan dibunuh terus tapi tangkepen cancang kamu ikat kamu jadikan tawanan lah terus bagaimana lah nasibnya fa imma mongko ono kalane manan bebas ba'du ing dalam sause ketangkep masdarun iku masdar badalun iku badal minal lafzi sange lafat bi fi'li kelawan fi'li masdar ay tamunnuna tegese bebasake sapa sira kabeh alaihim ing atase wong akeh bi itlaqihim kelawan bebasakene wong akeh min ghairi syai'in saking tanpa suwi-suwi wa imma fidaan lan ana kalane tebusan aitu faduna tegese nebus sapa sira kabeh jajake tebusan sapa sira kabeh hum ing wong akeh bimalin kelawan bondo au usra muslimin utawa tawanan-tawanan muslim dua pilihan bisa nanti setelah perang kamu lihat orang ini tidak berbahaya ini lepas saja atau oh ini pendekar ini terus dibuat tebusan kirimkan kabar kepada keluarganya untuk menebus bisa ditebus dengan uang bisa ditebus dengan tawanan perang barangkali ada orang Islam juga yang tertangkap di sana nanti buat tukar menukar tawanan bisa dibuat tukar menukar tawanan. Nah, di antaranya kan pernah terjadi salah satu dari yang ditangkap itu adalah mantan suami Zainab. Lah itu Zainab dengar kalau mantan suaminya tertangkap. Akhirnya mengutus orang untuk membebaskannya dengan kalung emas. Dengan kalung emas. Utusan tadi menghadap Nabi SAW, ya Rasulullah, ini dari Zainab minta supaya tawanan perang yang bernama Fulan dibebaskan. Nabi nangis. Nangisnya kenapa? Karena kalung yang dikasihkan itu kalung hadiah Khadijah kepada Zainab ketika menikah. Itu kalungnya Khadijah, istrinya Nabi Muhammad SAW. Diberikan kepada Zainab ketika menikah. Hadiah pernikahannya. Nangis kan Nabi. Eling kepada istrinya. Akhirnya apa? Wis bebas no.
kata Nabi Muhammad SAW, tidak usah pakai kalung, kalungnya balik no. Kalungnya balik no kepada Zainab, dibebaskan suaminya, mantan suami. Karena dulu Nabi belum diangkat jadi Rasul. Jadi tidak ada syariat harus apa? Harus tidak musyrik. Suaminya Zainab itu musyrik. Loh, kenapa kok dinikahkan oleh Nabi? Ya, karena belum ada syariat Islam. Nabi belum diangkat jadi Rasul pernikahannya. Nah, ketika Nabi diangkat jadi Rasul, maka Zainab harus pisah dengan suaminya. Karena suaminya tidak mau masuk Islam. Terpaksa pernikahannya harus dipisah. Nah, ketika terjadi peperangan, ini mantan suaminya ini ketangkep. Karena mantan suaminya Zainab kan berada di barisan orang kafir. Ketangkep. Zainab dengar, walaupun sudah mantan, tapi kan masih ada rasa seneng. Wong iku bagaimanapun juga dulu pernah jadi suaminya. Dibebaskan dengan uang, dengan harta. Akhirnya Kak sama Nabi dibebaskan, pulang kembali ke Mekah. Si mantan suaminya tadi sampai di Mekah beberapa bulan atau beberapa tahun masuk Islam. Mantan suaminya Zainab ini masuk Islam. Karena sudah masuk Islam, maka pernikahannya dikembalikan lagi oleh Rasulullah SAW. Zainab pun dikirim ke Mekah untuk menemui suaminya. Akhirnya Zainab pulang ke Mekah, kembali ke Mekah lagi, ketemu dengan suaminya sampai meninggal dunia. Ini peristiwa keluarganya Nabi Muhammad SAW. Mantune kan Nabi, orang sing macam-macam. Ada yang seperti itu. Ya karena dulunya waktu menikah Nabi belum jadi Rasul. Jadi ya tidak ada syarat harus tidak musyrik. Musyrik pun bisa. Nah, tapi setelah Nabi jadi Rasul, karena tidak mau masuk Islam, ya bisa. Akhirnya kembali lagi. Setelah masuk Islam, dikembalikan oleh Nabi Muhammad SAW, Zainab diperbolehkan menemui suaminya kembali. Lah Zainab ini punya anak perempuan, namanya Umamah. Yang dulu Nabi pernah sholat ditumpahi. Kalau Nabi sholat, enggak apa ngerangkul membae kok dirangkul putune. Itu Umamah. Umamah itu anaknya Zainab, binti Zainab. Nah, akhirnya setelah besar, Umamah dinikah oleh Sayyidina Ali. Dinikah oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tapi setelah meninggalnya Fatimah. Setelah Fatimah meninggal, Sayyidina Ali menikahi Umamah, putrinya Zaid. Nah, ya wallah alam lah, begitulah cerita ya. Gitu. Kok tapi ponakane ya mbuh. Kayak ponakane tuh, ponakane istrinya. Ya, bahkan Umamah ponakane istrinya, ponakane Fatimah. Anak Sayyidina Ali ada yang dinikah Sayyidina Umar. Ya lucu tuh. Anaknya Sayyidina Ali tapi dari istri yang lain. Namanya Ummi Kulsum. Anaknya Sayyidina Ali dari istri yang lain. Itu ada yang dinikah Sayyidina Umar bin Khattab. Ya lucu. Subhanallah. Fa'immamanan boleh dibebaskan tanpa syarat, tanpa ada ikatan apapun, tanpa ada tanpa ada tebusan. Wa imma bidaan bisa ditebus hatta tadoa sehingga selesai, sehingga nyelehake apa al harbu peperangan, ai ahluha tegese ahli peperangan, auzaraha ing pira-pira
asqalaha ing pira-pira bebane peperangan minas silahi saking pedang wa ghairihi lan saliyane pedang bi'an yuslima kelawan arep ento masuk Islam sapa al kufaru kafir au yadkhuluna utawa mlebu sapa wong akeh fil ahdi ing dalam perjanjian wa hadhihi utawi iki iku ghayatun puncak lil qatli maring pembunuhan wal asri lan penawanan ditawan hatta tadu al harbu au zaraha sampai rampungnya perang gitu. Tadu al harbu au zaraha ini ahlul harbi wa do'as silah menyerah. Jadi ahlul harbi orang kafir yang perang itu sudah menaruh auzar yakni alat-alat perang mereka. Alat-alat perang mereka ditaruh itu berarti sudah perang selesai. Mereka sudah tidak berdaya. Maka tidak boleh ditangkap, tidak boleh dibunuh, dibiarkan. Kalau sudah seperti itu lari, ya dibiarkan. Tidak usah dikejar. Yang boleh ditangkap itu kan kalau waktu masih dalam peperangan. Hatta tadu al harbu ausarah. Jadi Islam itu juga mengatur perang. Perang ono tata kramane. Tidak sembarang perang. Ono tata kramane. Nek wis akeh sing mati wis aja akeh sing mbok pateni. Ditangkepi ae. Hatta idza asqantumu fasyuddul wasal. Lah nek wis kata al harbu ausarah ya wis. Kalau mereka melarikan diri dengan menaruh peralatan perang mereka ya sudah, tidak usah dikejar, biarkan saja pulang ke rumah masing-masing. Jadi tidak ada Islam kejam diuper-uper tangkepi kabeh, kejar sampai ketangkep, cekeli semua, jangan sampai lolos, enggak. Kalau mereka sudah menaruh pedangnya dan lari ya sudah, biarkan saja. Hatta tadu al harbu auzarha. Jadi tidak boleh dibunuh dan tidak boleh ditangkap karena sudah tadu al harbu, sudah menyerah. Zalika utawi mengkono-mengkono mazkur khabar mubtada muqaddar ay al amru fihim, tegese al amru utawi perkara fihim ing dalam wong akeh ma iku barang dzukira kang den tutur. Zalika iku utawi mengkono-mengkono mazkur walau yasha'u lamun kersa sapa Allahu sapa Allah lantasara yakti nulung sapa Allah minhum saking wong akeh bi ghairi kitalin kelawan tanpa perang. Sesungguhnya Allah itu kalau mau nolong tanpa perang ya bisa saja. Ndak usah perang tahu-tahu wong kafir mati kabeh ya iso. Kalau Allah mau, ndak usah perang, orang-orang kafir tiba-tiba mati, bisa. Tapi tetapi ini amrokum urusane sira kabeh bihi kelawan perang supaya apa? Liya belua supaya ngetes, liya belua supaya maringi ujian sapa Allah ba'dakum ing sebagian sira kabeh bi ba'din kelawan sebagian minhum saking wong akeh fil qitali ing dalam perang. Kepingin ngerti Gusti Allah siapa sih hamba-hamba yang taat kepada Gusti Allah. Siapa yang taat dan siapa yang tidak taat. Sing taat gak peduli, mati biasa. Yang tidak taat mundur. Mumpung dorong iki mulai seae. Mati urusane. Fayasiru mongko dadi man sapa wong kutila kang den tawat pateni sapa man mingkum sange sira kabeh ilal jannati maring swarga wa minhum lan saking wong kafir ilan nari maring neraka. Jadi yang terbunuh dari orang Islam masuk surga, yang terbunuh dari orang kafir masuk neraka. Itulah yang namanya cobaan ujian.
Yang mau masuk surga silakan. Jadi Gusti Allah ini membuat surga itu tidak nganggur. Surga kangge wong mati syahid. Disediani surga untuk orang mati syahid. Nah, kalau Allah menolong tanpa peperangan, surga untuk mati syahid tak nganggur. Kosong orang sing ngene. Ya memang dibikin begitu supaya ada yang syuhada, supaya banyak yang masuk surga di surganya syuhada. Walladzina utayong akekang kutilu den pateni sapa ladzina berfikiratin qatalu nazalat yauma Uhud. Nazalat temurun apa ayat yauma Uhudin ing dalam dina Uhud. Waqad fasha mongko teman-teman berita itu tersebar. Waqad fasha mongko teman-teman tersebar fil muslimin ing dalam orang Islam al-qatlu apa pembunuhan wal jirahatu lan biro-biro luka. Saat itu tersebar berita di Madinah bahwa umat Islam banyak yang luka, banyak yang terbunuh. Fi sabilillahi dalam jalannya Allah, walam yadilla yakhbata ora mongko ora bakal menghapus sapa Allah a'malahum ing amal-amale para syuhada. Tidak akan dihapus amal-amal mereka, tidak sia-sia mereka berperang. Walaupun sebetulnya mereka itu melanggar perintah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu perang Uhud itu kan sudah dikasih tahu oleh Nabi jangan turun dari gunung Uhud. Apapun yang terjadi, menang atau kalah, jangan pernah turun dari gunung Uhud. Tapi sahabat melanggar. Ketika melihat orang Islam menang, dia turun. Terus healing sampai kancane gak peduli, tetap turun. Terus menang kita menang, gak perlu mudun. Akhirnya Khalid bin Walid waktu itu masih kafir, membawa pasukannya berkuda munggah yang gunung. Red wong Islam kenci panai kan dhuwur. Hancur berantakan tentara Islam. Karena tidak patuh dengan aturannya Nabi Muhammad. Akan tetapi tetap Allah tidak menghilangkan jasa mereka, tetap diterima oleh Allah sebagai syuhada. Walaupun sebetulnya mereka telah menyalahi aturannya Kanjeng Nabi. Fala yadilla a'malahum. Allah tidak menyia-nyiakan amal-amal mereka. Tetap dihargai oleh Allah, tetap dijadikan syuhada oleh Allah SWT. Walaupun menyalahi aturan. Sayahdihim bakal maringi petunjuk sapa Allah hum ing wong akeh fid dunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirat ilama maring barang yanfa'u kang manfaati apa mahum ing wong akeh wa yuslihu lan bagusake sapa Allah balahum ing keadaane wong akeh halahum tegese keadaan wong akeh fihima ing dalam dunya akhirat wa ma utawi ma fit dunya lima lam yuktar wa ma lan utawi barang fit dunya ing dalam dunya liman iku keduwe wong lam yuktal kang ora terbunuh apa sapa man wa adraju lan ngelbokake sawake fi qatalu ing dalam lafaz kutilu ya fi kutilu ing dalam lafaz kutilu tagliban krana melindihake. Di situ kan ada kalimat walladzina kutilu fi sabilillah fala yadilla a'malum padahal sayahdihim wa yuslihu balahum. Artinya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak semua yang meninggal itu, tidak semua yang baik yang meninggal maupun yang tidak meninggal, mereka akan diberi oleh Allah kebaikan dunia
akhirat. Lah kalau yang sudah meninggal ya sudah tidak ada kebaikan dunianya, sudah karek akhiratnya. Lah kalau orang yang belum meninggal dapat kebaikan dunianya. Apa? Mereka dapat pelajaran yang besar. Pada saat itu mereka berjanji tidak akan pernah melanggar perintahnya Nabi untuk selama-lamanya. Wis cukup sekali ini kita melanggar Nabi. Nah, itu pelajaran yang besar yang bermanfaat bagi yang masih hidup, yang tidak terbunuh di dalam perang Uhud. Wa yudkhiluhum lan nalbuake sapa Allah ing akeh al jannata ing swarga arrafa merohake sapa Allah ing surga bayyana tegese nerangake sapa Allah ing swarga lahum maring wong akeh. Jadi belum akhirat Allah sudah memberitahu bahwa mereka berada di surga. Bisyarah kabar gembira dari Allah, semua syuhada Uhud masuk surga walaupun mereka melanggar aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yahtaduna mengko hidayah sawake ila masakinihim maring pira-pira gene wong akeh minak sing swarga wa azwajuhum wa azwajihim wa azwajihim lan pira-pira garwane wong akeh wa khadamihim lan khadame wong akeh min ghairi istidlalin saking tanpa istidlal. Artinya sudah tidak perlu dalil lagi bahwa mereka mendapatkan tempat-tempat di surga, istri-istri di surga dan juga pembantu-pembantu di surga. Wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya memberikan kepada kita pelajaran yang besar. Kalau kita mau senang dunia akhirat, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi hidayah oleh Allah, bisa mengikuti Nabi Muhammad dengan benar, dengan pas seperti yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa rasulullah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.